Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Wajah Xie Biyan sedikit berubah saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang, yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya apa yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu dapat mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan hal ini. Xie Biyan juga orang yang berpengalaman, dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan badan racun yang menyedihkan. Karena itu, dia langsung mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya begitu murni hingga menakutkan. Yang satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas itu memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Biyan tanpa sadar melonjak meskipun dia kuat. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Biyan. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangan halusnya. Radius 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Ia segera memutar dan membentuk sangkar yang tak terlihat. Setelah distorsi ruang, pandangan dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit, saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, seseorang dapat melihat kabut tebal berwarna ungu keabu-abuan tiba-tiba muncul dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi menjadi sangkar. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang. Wajah Xie Biyan muram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal berwarna ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan kabut semacam ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani menyerapnya ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini sepertinya juga memiliki kemampuan mengganggu kecepatan dan ketangkasan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Gas beracun yang sangat mengerikan, sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani menyerap energi dunia secara sembarangan saat bertarung. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menghabiskan kekuatannya tanpa dapat memperoleh tambahan apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir cerita seseorang pasti akan sangat buruk. Taktik yang sangat kejam. Tubuh racun yang menyedihkan memang sulit untuk ditangani. Mata Xie Biyan yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan dia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan Douqi yang kuat menutupi seluruh tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan mengakibatkan tubuh racunmu meletus sepenuhnya selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Xie Biyan setelah tangisannya yang dingin dan gelap terdengar. Dua penjepit besar diayunkan dengan keras. Matanya terus-menerus memandang sekelilingnya, siap menunggu dokter peri kecil yang tersembunyi untuk menyerang. Ruang berwarna ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun berwarna ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Dengan cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap sebagai dunia yang tertutup gas beracun. Karena terisolasinya kabut racun berwarna ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai bagian dalamnya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali di tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiao Yan perlahan ditarik dari ruang ungu keabu-abuan. Meskipun ekspresinya masih agak serius, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Terlebih lagi, dia secara khusus telah membentuk ruang tertutup di langit dan seharusnya memiliki rasa percaya diri. Mengingat pemahaman Xiao Yan tentang dirinya,
Dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Sekarang kita hanya bisa menunggu akhir yang terakhir. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba berubah dingin saat perlahan-lahan beralih ke Xie San di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena ketua Xie San sangat ingin bertarung denganku, aku harus disalahkan jika aku tidak memberimu kepuasan hari ini. Kata-kata Xiaoyan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas sekali. Orang ini, yang berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie San berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia langsung tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa tersanjung karena kepala suku ini secara pribadi bertarung dengan Anda. Kematian Xie San tinju kecil yang lembut dan lemah ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie San ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis saat seteguk darah segar keluar tanpa sadar. Tubuh Xie San tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas sekali, kontak kuat dari tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun juga, kekuatan menakutkan dari yang terakhir pastinya bukanlah hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Dou Huang manapun. Bajingan, bajingan, bajingan besar, kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Tubuh Xie San buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan sangat marah. Xiaoyan menggeleng mengejek saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie San, dan penguasa beratnya terangkat menjadi busur yang menakutkan. Ia segera membawa suara mengerikan dari hembusan angin saat ia menghantam kepala orang tersebut tanpa ampun. Xiaoyan tidak membeda-bedakan sesuatu seperti memukul seseorang saat dia terjatuh. Sebaliknya, dia akan menjadi lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Dou Qi di dalam tubuh Xie San bersirkulasi sangat lambat dan tampak agak terhalang karena pukulan Ziyan sebelumnya. Hatinya dengan jelas memahami bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan pada serangan ganas dari Xiaoyan, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa yang berat itu. Xiaoyan tertawa dingin ketika penguasa berat itu meleset. Penguasa berat itu terus mengayun saat benda itu lepas dari tangannya. Setelah itu, ia menembaki Xie San dengan keras. Menghindari serangan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie San merasakan sakit yang mengejang. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan penguasa berat itu terbang ke arahnya dengan mata terbelalak sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie San. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati di tangan Xiaoyan seperti yang dilakukan Wu Ya. Xie San mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Dou Qi di tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepakkan sayap Dou Qi di punggungnya. Meminjam kekuatan dorong dari penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiaoyan sekali lagi tertawa dingin saat melihat kemana tujuan Xie San. Tubuhnya melesat ke depan dan jari-jari kakinya menekan punggung penggaris berat yang dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti seekor burung besar yang menyerang Xie San. Dengan kecepatan Xiaoyan, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk mengejar Xie San yang terluka. Oleh karena itu, tubuhnya muncul di depan Xie San hanya setelah beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyuman buas sambil menghadapi yang terakhir. Dengan memutar tubuhnya, anehnya dia muncul di belakang Xie San. Ekspresi Xie San tiba-tiba menjadi lebih pucat ketika Xiaoyan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menghadapi yang terakhir. Sesepuh di gerbang, kenapa kamu tidak datang menyelamatkanku? Dou Qi beredar sangat lambat di dalam Xie San. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berteriak dengan marah kepada sesepuh gerbang 10.000 kalajengking yang masih terjerat dengan lawan mereka. Beberapa tetua mengatupkan gigi mereka setelah mendengar raungan marah Xie San. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya 2 ahli Dou Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie San dengan cara yang seperti kilat. Haha, haha, haha. Tidak baik ikut campur dalam pertarungan orang lain.
Sesosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan kedua orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya tergantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang indah. Enyah kedua ahli Dou Huang berteriak dengan marah setelah mereka diblokir pada saat yang kritis. Mereka melambaikan tangan dan dua pilar Dou Qi yang kuat menembaki Ziyan. Ziyan hanya mengerutkan bibir kecilnya saat melihat dua orang ini menyerang. Dia sekali lagi dengan erat mengepalkan tangan kecilnya sebelum tanpa basa-basi menyerang dua pilar Dou Qi dengan mendengus pelan. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan dua pilar Dou Qi menjadi kehampaan di depan mata kedua ahli Dou Huang yang tertegun. Kamu sebenarnya berani bersikap galak terhadapku. Kamu mencari kematian. Ziyan dengan dingin mendengus sambil mengerutkan mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ziyan. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Dou Huang. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar kepalan tangannya yang menari. Suara tajam angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Dou Huang. Wajah ahli Dou Huang berubah drastis saat menghadapi serangan ganas dari Ziyan. Dou Qi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh akibat serangan Ziyan. Kedua ahli Dou Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Ziyan dalam masalah ini. Xie San hanya bisa mengatupkan giginya dengan kejam saat melihat pemandangan ini. Dia bersiap untuk mengedarkan Dou Qi-nya dengan paksa. Namun, pemikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketua Xie San, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang.